Bagaimana hukumnya pejabat yang selalu menang sendiri dan selalu menyalahkan anak buahnya? Ini bukan pertanyaan, ini balas dendam. Itu sakit hati dia. Gimana caranya biar supaya Ustaz Somad menghantam pemimpin dunia? Buat lu pertanyaan. Itu pula masalahnya. Dia bertanya sama Ustaz yang paham pula kan? Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi, namanya Heraklius, Herkal. Apa kata Nabi? Aslim taslam. Kalau kau masuk Islam, kau selamat. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Kalau engkau baik, rakyatmu semuanya selamat dan kau dapat 2 pahala. Itulah enaknya jadi pemimpin. Karena kalau dia baik, rakyatnya baik, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau kau tidak baik, falaka dzambul arisiyin, semua dosa anak-anak buahmu kau ikut menanggung. Oleh sebab itu maka yang paling pertama dapat naungan di akhirat nanti, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan Allah. Saat itu naungan tak ada panas terik, tak ada atap. Di antara yang dapat naungan yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan ulama, yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi negara kita negara demokrasi. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang zalim, yang menyalahkan orang, kita bisa lapor ke atas. Ada laporan bapak-bapak pegawai kepala dinas, lapor ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ada laporan ke atas, ada atasan, ada BPK, ada Inspektorat Jenderal, ada macam. Bapak-bapak polisi, tentara, lapor ke Propam, ada atasan yang bisa kita laporkan. Kalau takut, kirim surat kaleng. Jangan fitnah. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang bawa berita palsu, fatabayyanu, klarifikasi. Masalah tak selesai dengan ditulis di wall Facebook, tapi harus diselesaikan. Wa amruhum syura bainahum, diselesaikan dengan musyawarah. Seorang laki-laki pakai emas dalam sholatnya, apakah sholatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi, baru haram. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudhu kita tak batal, sholat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa sholat, Allahu Akbar, sholat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir pengajian. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustaz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud asli, mereknya Casio. Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu.
Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan, Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Saya selalu ketiduran tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur walam yusolli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, nah itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramahnya harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia, Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, kelempak. Biar bangun subuh. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mura'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bangun mama bangun. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini, Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu itu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu, melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS, golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngacau tuh. Walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ustaz, apa sah laki-laki sholat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki sholat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat nanti tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Luar biasa. Orang susah menjadi emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa. Entah emas tak kuning. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok, melimpah ruah sampai tak muat keluar-luar. Tengok, itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat
Untuk sholat mana? Layan tayanna, mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, ku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah hotspot titik api. Saking banyaknya rumah yang dibakar Nabi. Berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Saya tahu, ku tahu apa yang ada dalam hati. Sebelumnya dari malam saya niat sholat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi. Waktu setempat, apakah masih boleh sholat? Ini bukan menanya, menawar. Subuh 438. Imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya jam. Kalau maghribnya jam 6:04, kalau maghribnya jam 6:04, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh sholat sunat isyraq itu 15 menit lewat syuruk. Syuruk matahari terbit. Syuruk matahari terbit. Jadi kalau begitu, syuruk matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50. 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyraq jam 6:05. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya. Jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6:04, maka boleh sholat sunat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan dibangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30. Ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Tusalli sunata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Baru iqamat, baru sholat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat. Apakah ambil zakat menunggu orang minta zakat atau mencari yang wajib zakat menerima zakat? Khudz, ambil zakat, khudz, ambil. Bukan, ayo orang beriman berzakatlah. Yang mau zakat silakan, yang nggak mau nggak apa-apa. Bukan begitu bunyi ayatnya. Khudz, ambil. Makanya yang punya jabatan kekuasaan buatkan perda, peraturan daerah, bayar zakat. PNS, ASN, perusahaan, BUMN bayar zakat ke Basnas. Yang tak mau bayar zakat teken materi 6.000 siap dipindahkan ke sejauh mata memandang. Bisa atau tak bisa? Sudah, kata Pak Wati. Sudah diterapkan. Langsung zakat potong atas. Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun. Bayarlah zakat. Tak takut orang. Tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi begitu bupati tanda tangan, perda bayar zakat langsung 10 miliar. Selama saya ceramah, yang paling besar zakatnya Aceh Barat, Meulabu, 15 miliar kabupaten. 15 M. Pas saya ceramah sana, saya tak tahu. Saya pun ceramah di kampung saya di Riau ada kabupaten 10 miliar. Mereka senyum-senyum. Pas makan, berapa tadi Ustaz? 10 saya bilang. Kami 15. Dalam hati saya Abdul Somad akan datang kalau mau ceramah tanya dulu. Pastikan kita lebih besar. Maka saya ingat betul itu.
Mau lamu itu 15 M dulu, 4 tahun yang lalu. Sekarang lebih besar lagi. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Dah, umat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Dah. Insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga ilmunya. Pas naik ke atas, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Besok naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Apa pendapat Ustaz tentang film The Santri yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh Livi Zeng yang kontroversi itu? Lain mancing-mancing Udah banyak komen-komentar udah. Ikuti aja yang udah ada tuh. Saya yang beban lama aja belum selesai lagi. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis. Baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wa tamathil. Kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. 2. Tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Anak panah. La yakhluwanna rajulun ma'a mar'atin illa ma'a dhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang. Betul? Kita semuanya bisa menerima. Siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Wala ana abidun ma'abatum, wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Nauzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang disertasi Dr. Abdul Aziz mengenai seks pranikah?
Ini tulisan seorang bernama Sahrul. Siapa namanya? Sahrul. Bukan Pak Sahrul. Pak Sahrul Pak wali kita. Seorang laki-laki namanya Sahrul. Sahrul artinya burung. Nama jenis burung, hitam warnanya. Itu nama dia, orang Suriah. Sahrul ini kuliahnya di Moskow. Aliran pemikirannya kiri. Apa itu maknanya kalau kiri? Komunis. Sahrul ini komunis. Sekolahnya di Moskow. Pulang dia dari Moskow, dibacanya Quran, dilepaskannya dari asbabun nuzul, dilepaskannya dari nasikh mansukh, dilepaskannya dari tafsir bil ma'zur, ditafsirkannya dengan pakai otak dia sendiri. Dipakainya dengan ilmu bahasa. Pendekatannya dia selalu pakai bahasa. Makanya menurut Sahrul, aurat yang wajib ditutupi itu hanya yang berkerut-kerut saja, yaitu payudara dan kemaluan. Itu saja yang wajib ditutup. Yang lain boleh dibuka. Sahrul ini sudah lama kontroversi. Tahun 90 dia sudah mengeluarkan buku itu. Namanya Alkitab wal Quran. Cuman baru sekarang dipopulerkan, ditulis, dibawa ke kampus, lalu disidangkan. Dan pada akhirnya menjadi kehebohan. Ingat, ada ilmu, tapi ada yang lebih tinggi daripada ilmu adalah akhlak. Mana akhlak kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai para cendekiawan, jaga akhlak, karena keilmuan kita akan dituntut di hadapan Allah. Kira-kira apa efeknya? Mengeluarkan disertasi bahwa hubungan laki-laki perempuan suka sama suka tidak dianggap sebagai zina. Kira-kira apa efek positifnya terhadap umat? Tak ada. Semua agama di dunia ini mengharamkan zina. Agama apapun. Tanyalah kawan-kawan kita yang Tionghoa, Konghucu, tanya saudara-saudara kita yang Kristen, Katolik, tanya sama dia, apakah dibenarkan? Tidak. Tak ada satupun yang melegalisasi perbuatan zina. Na'udzubillah. Apa boleh ketika halangan saya tetap menjaga wudhu dan zikir yang biasa saya? Perempuan yang berhalangan boleh berwudhu, perempuan yang berhalangan boleh tetap berzikir, yang tak boleh baca Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh i'tikaf di masjid, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Adapun berzikir tetap. Baca Quran yang ayat fungsinya sebagai doa boleh. Mana itu ayat sebagai doa? Naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu adalah ayat Quran, tapi fungsinya waktu naik kendaraan sebagai doa. Rabbana atina fid dunya. Itu doa, tapi dalam ayat Quran maka fungsinya sebagai doa boleh. Apa hukum orang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain, sementara perilakunya tidak memberikan contoh? Tak dikasihnya contoh bid'ahnya apa? Ada orang baca Yasin lalu bid'ah. Kalian jangan baca Yasin lagi. Baca Yasin ini bid'ah. Jadi kalau ada orang membid'ahkan kami baca Yasin, cuman apa Ustaz? Bacanya terus sampai dia capek. Dua kemungkinan. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia terus. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang membid'ahkan Bapak Ibu Yasinan, Bapak mau terus atau berhenti? Teruslah, nanti lama-lama dia capek. Kenapa tak kau bid'ahkan lagi orang Tanjung Pinang baca Yasin? Capek aku dah aku suruh tak juga berhenti. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Membaca Quran apa hukumnya? Wajib baca Quran. Kenapa cuma Yasin yang dibacanya? Yang lain dibacanya juga. Cuman Yasinnya ada keutamaan tersendiri. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit maka dimudahkan Allah. Sulit punya anak, baca Yasin. Sulit mau jumpa jodoh, baca Yasin. Sulit mengatasi masalah, baca Yasin. Sulit sakratul maut, baca Yasin. Oke, kalau ada orang sakratul maut, bacakan Yasin. 2 gendam, kalau tak sehat mati. Karena laki-laki ini banyak marah sama bini. Apa kau ni baca-baca Yasin saja? Bang, aku baca ni persiapan untuk abang juga. Tapi kalau bapak tu agak demam sikit, Yasin. InsyaAllah bang, 2 gendang ini bang. Kalau tak sehat abang, bul. Pak Ustaz Abdul Somad mohon doakan putra kami M. Fadli bangsawan, diterima di sekolah kedinasan Akmil Akademi Militer. Di akhir majelis
kita doa. Ibunya, bapaknya tiap malam baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah, berkat kemuliaan surat Yasin ini diterimalah anakku hendaknya. Baca Yasin, habis baca Yasin. Dari mana dalilnya ini bisa kami tengok? Baca tafsir Ibnu Katsir. La muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, dimudahkan Allah. Saya kuliah sudah 4 tahun, tapi masih semester 4. Harusnya sudah semester 8. Saya tak bisa lanjut karena kampus saya tak lengkap peralatannya. Oh, bukan salah dia. Oke, jangan mudah kita suzon. Harusnya di semester 5 ini saya ujian dan praktek. Saya galau Pak Ustadz, umur sudah 25 tahun. Kapan lagi saya mau menyenangkan keluarga dan menjadi mandiri? Mohon bimbingannya Pak Ustadz, pindah aja kampus lain. Apa dipertahankan sih? Jangankan kau, kami pun membacanya galau. Apa bertahun? Kira kampus lain. Banyak universitas berserak-serak di Kepulauan Riau. Susah dipertahankan situ. Yang perlu dipertahankan itu hidup semati denganmu, Mas. Itu kalau nikah. Kalau sama kampus, kamu gak hidup semati. Biar kampus itu mati. Ketika sholat subuh saya lupa baca kunut. Setelah salam saya baru teringat. Apa yang perlu saya lakukan Pak Ustaz? Sujud sahwi kalau engkau mazhabnya Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak akan bangkit lagi ke atas. Terus saja sujud. Tapi video alhamdulillah warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhanallahil a'la bihamdihi. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatuh salawatu. Sebelum salam sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur, yang tak lupa. Allahu Akbar. Duduk lagi. Sujud lagi. Sujud 2 kali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga jadi imam. Imam lupa kunut dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, saya ikut tak apa kok? Ikut. Ini banyak juga makmum tak ikut. Imam sujud sahwi, dia diam aja. Pas salam, kok kenapa tak sujud sahwi? Yang lupa kan dia, aku tidak. Ini ikut imam. Yu'ilal imam liutamami. Yang tak baca kunut itu mazhab apa Pak Ustaz? Hambali. Hambali sama Hanafi tak ada kunutnya. Makanya di Masjidil Arab, waktu Bapak Ibu umrah kemarin ada pakai kunut subuh. Tidak. Masjidil Haram tak pakai kunut subuh karena imamnya mazhabnya Hambali sejak tahun 1924. Sejak 1924 mazhabnya Hambali. Sebelum itu Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Terjadi revolusi King Abdul Aziz. Yang sekarang ini Salman bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Jadi sejak Abdul Aziz geng ini aja dia bermazhab Hambali. Sebelum itu dulu mazhabnya Syafi'i. Dulu mazhab paling besar di Makkah itu mazhab Syafi'i. Nama orang yang terakhir menjadi penguasa Makkah keturunan Nabi Muhammad namanya Syarif Aunur Rafiq. Aunur Rafiq. Aun pertolongan, Rafiq Allah SWT. Aunur Rafiq pertolongan Allah SWT. Saya telah selesai subuh. Setelah itu datang orang ngajak sholat lagi. Apakah boleh saya sholat lagi Pak Ustaz? Ngajak-ngajak makan lah. Ngajak sholat. Kata orang sekarang, kalau ngajak-ngajak makan lah, apa pula ngajak sholat? Apakah ada tradisi zaman sahabat Nabi ngajak sholat? Ada. Hadisnya sahih. Nabi sholat di masjid. Selesai Nabi sholat di masjid, Nabi pulang. Sahabat tadi tak pulang, dia tetap di masjid. Lalu kemudian ketika dia sedang duduk, datang orang kampungnya terlambat sholat. Kata orang kampungnya, kami ingin sholat lagi, tapi ingin ngambil berkah kau jadi imam. Maka dia jadi imam, diulangnya sholat sekali lagi. Apa pelajaran dari sini? 3. Pertama, bahwa kita boleh sholat 2 kali. Sholat pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua mencari fadilah keutamaan. 2. Bahwa imam boleh sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Karena dia yang pertama tadi sholat wajib, yang kedua itu sholat dia terhitung sholat mencari fadilah sunat, sedangkan makmumnya sholat wajib. Itulah dalil dalam mazhab Syafi'i, boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat
wajib. Masuk kita ke masjid, ada nampak orang sholat, kita tepuk bahunya, kita pun sholat. Selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya dik, tadi saya sholat tahiyatul masjid, gitu. Gak apa-apa Pak, karena saya di belakang itu sholat wajib, karena dalam hadis boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, mengajak orang berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan di usia 40 tahun? Oke, terus. Nabi Ibrahim, Nabi antaranya Nabi Musa alaihissalam tersesat di lembah Tih selama 40 tahun. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW baru mendapat wahyu setelah bertahanus 3 kali, bersunyi-sunyi di Jabal Nur di Gua Hira. Umur 38 tak ada terjadi apa-apa, umur 39 pun tak terjadi apa-apa, umur 40 adalah angka kesempurnaan. Makanya dulu gelar profesor diberikan setelah orang berusia 40. Karena orang boleh jadi umur 30 cerdas, tapi emosinya belum stabil. Oleh sebab itu 40 Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Di antara kita lebih mensyukuri nikmat Allah. Sebelum 40 itu kita syukur, tapi setelah 40 lebih bersyukur lagi. Makanya kalau ada orang sudah 40 belum juga dapat jalan pulang, dikhawatirkan mati dalam keadaan suul khatimah. Jadi malam ini yang sudah 40 mulailah berpikir lebih serius lagi, apalagi Covid nih sebelum 40 pun banyak juga gol. Nah, oleh sebab itu apalagi 40. Umur 40 usia manusia kesehatannya. Sebetulnya ketika kita lahir itu sel-sel kita udah mulai mati. Itu yang cerita ke saya dokter. Jadi ketika kita lahir, satu hari itu misalnya mati 10 sel misal, tapi yang menggantikannya 70. Ketika berumur kita makin lanjut, mati misalnya 20 sel, yang menggantikannya 50. Masih berimbang antara yang mati dengan yang menggantikan. Tapi setelah berumur 40 itu lebih banyak yang mati daripada yang menggantikan. Jadi kalau yang mati umur saya 43 sekarang, hari ini misalnya mati 40 sel, penggantinya cuma 20. Sampai pada puncaknya lebih banyak yang mati daripada yang tumbuh, akhirnya kita mati total. Nah, jadi umur 40 ini dia mulai menurun sampai akhirnya kalau kata Nabi ma baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melampaui itu. Kalau saya pribadi tidak berpikir umur saya 63, saya selalu berpikir mengingat teman sahabat kawan saya yang seumur saya meninggal. Teman akrab satu kelas, duduk satu bangku, sama-sama jalan, meninggal dia. Jadi saya anggap saya sebetulnya juga meninggal sama macam dia. Jadi kenapa disisakan Allah umur saya? Supaya saya beramal soleh. Saya anggap ini bonus. Hari ini saya masih hidup, berarti masih bonus saya bisa beribadah, bisa bersilaturahim ke Batam, bisa berdakwah. Besok pagi masih hidup, berarti masih bisa bagi-bagi beras ke pulau-pulau, menemani sahabat-sahabat program pasukan amal soleh. Bahwa kemudian kita mati, berarti memang sudah berakhir. Jadi umur 40 perenungan mendalam, memikirkan. Al-kayyisu orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, apa yang kita akan bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berpikirlah apakah sudah bangun masjid, apakah sudah berwakaf, apakah sudah berinfak, apa kira-kira yang menerangkan kubur kita, melapangkan alam barzah kita, anak-anak kita menjadi penghafal Quran, banyak-banyak bangun malam, bertahajud, berzikir, berdoa, baca Quran. Nah, ini usia 40 adalah usia titik balik yang selama ini sibuk, kantor, kerja, bisnis, ini mulai berpikir, bukan mengurangi aktivitas tetap, tapi kita mulai berpikir akhirat oriented. Pandangan kita adalah pandangan akhirat.
Itu tentang 40. Bagaimana caranya membangunkan suami untuk sholat subuh? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lah pemimpin yang membangunkan ibu, yang menyuruh ibu baca Quran, yang mengingatkan ibu pakai jilbab, tudung labuh, baju panjang, yang mengingatkan ibu mesti ikut pengajian. Mestinya bapak itu, tapi karena takdir bapak itu Fir'aun, maka dalam hadis ada itu disebutkan imra'atun aiqazat zaujaha, seorang perempuan yang membangunkan suaminya untuk sholat subuh, maka dia juga mendapatkan pahala seperti suami yang membangunkan istrinya sholat subuh. Nah, jadi mungkin ibu bangunkan sama macam bangunkan sahur, bangun tak jauh bangun, siramkan air agak segayung. Mengamuk dia, marah dia, lebih baik aku ingatkan abang dari abang masuk neraka jahanam, bilang sama dia. Kalau dia marah juga, tontonkan video nih, bilang Ustaz Somad yang nyuruh, biar dia marah sama saya. Paling-paling dibulinya saya di internet. Tak ada cara lain. Apakah berwakaf perlu dengan ikrar wakaf? Wakaf itu rukunnya 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, apakah tanah, apakah ruko, apakah kebun. Yang keempat adalah ikrar. Aku wakafkan tanahku 2 hektar untuk bangun pesantren tunai. Kata yang menerima, aku terima. Yang berwakaf, yang menerima wakaf namanya nazir, barang yang diwakafkan, dan ada ikrar ijab, mengeluarkan kertas, ada formulirnya itu di kantor KUA, nama sampulnya akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf, dibawa akta ikrar wakaf yang selembar tadi ke BPN, alih namakan, bukan nama bapak, bukan nama keluarga yang mengasihi tadi, tapi sudah nama yayasan. Kalau yayasan ini pilot bangkrut, dia diambil oleh negara, bukan, karena harta warisan la yurasu, tak bisa diwariskan, harta wakaf tak bisa diwariskan, tak bisa dihibahkan, dan tak bisa dijual belikan. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya orang selalu bersedekah tapi selalu memberitahukan orang lain dengan maksud supaya orang lain juga bersedekah? Hadis Nabi bercerita tentang Abu Talhah bersedekah kebun kurma dengan sumur. Hadisnya disebarluaskan. Hadis Nabi bercerita tentang Utsman bin Affan membeli sumur Bi'ru Raumah. Sampai sekarang ada tanah wakaf Utsman bin Affan di Madinah, 1400 tahun umurnya tetap mengalir. Hadis Nabi menceritakan tentang Abu Dihdah bersedekah 600 batang kebun kurma. 600 batang itu kalau sekarang 4 hektar sawit. Sawit sekilo 1.500, kurma Madinah sekilo 80 rial, berapa miliar itu? Seandainya tak boleh disebutkan, kenapa ada disebutkan dalam hadis? Diriwayatkan 1400 tahun sampai sekarang diriwayatkan tentang Abu Talhah, Abu Dihdah. Abdullah bin Umar sedekah tanah Khaybar, Umar bin Khattab. Jadi menyebutkan sedekah dengan tujuan motivasi, tapi luruskan niat, betulkan hati. Jadi kalau ada orang menuliskan nama di spanduk, nama yang bersedekah si fulan, maka itu tidak merusak hatinya. Tapi katanya ada Pak Ustaz, tasaddaqat yaminu hatta la ta'lamu shimalu ma anfaqat yaminu. Bersedekah tangan kanan sampai tak tahu tangan kiri. Itu makna kiasan supaya kita menjaga hati kita. Karena kalau bapak ibu tidak ini dalam rangka wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, bersaing dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi hadis Nabi itu menunjukkan bukti bahwa hukum itu boleh. Seandainya tak boleh, pasti Nabi katakan jangan riwayatkan ini, tak boleh. Pertanyaan kelima, bagaimana cara suami berhenti main game online?
Jadi game online ini ada memunculkan satu hormon di kepala. Website porno, game online, sama narkoba itu sama memunculkan satu hormon di otak, ketergantungan. Makanya orang ketergantungan tiga: ketergantungan narkoba, ketergantungan website, ketergantungan game online. Terus dia. Saya sangka ini anak-anak muda, rupanya bapak-bapak suami pun kena juga. Jadi kalau dia punya atasan, laporkan ke atasannya. Kebetulan Pak Wakil Wali Kota ada, laporkan. Kalau dia PNS di Pemko. Kalau dia anggota masyarakat, ada nenek mama, ada tokoh adat, sampaikan supaya dinasehati dia. Karena manusia ini pasti ada orang yang didengarnya cakapnya, entah pakciknya, entah kakeknya, entah opungnya, entah makciknya, supaya masuk cerat cakap ke dia. Lalu kemudian pertama atasannya, yang kedua tokoh masyarakat, yang ketiga doa. Doa silahul mukmin, berdoa ibu bangun malam, salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini. Hajatnya supaya laki ini berhenti main game online. Yang keempat ruqyah. Di ruqyah dia, mana tahu masuk jin game online ke otaknya. Enggak. Di ruqyah. Karena di Pekanbaru dulu ada yang mengasih tahu saya ini Ustadz Saifullah, ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau. Jadi setelah di ruqyah orang ini kena LGBT, di ruqyah sembuh. Rupanya yang masuk itu jin LGBT. Nah, jadi jin ini banyak juga cabang-cabangnya. Mungkin ada jin game online masuk. Nah, ini di ruqyah. Nah, itu sajalah 4 cara tuh. Coba dulu 4 cara. Tak juga selesai 4 cara, jembatan Barelang ada. Tepi laut ini Batam nih. Pertanyaan ke-6. Sunnah apa atau amalan apa yang paling baik dilakukan di masa pandemi ini Pak Ustaz? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kamu kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah kamu. Tak akan turun azab kalau ada Muhammad di tengah kita. Ada Muhammad di tengah kita? Tak ada. Tapi menghadirkan Nabi Muhammad SAW, menghubungkan kontak kita dengan Nabi Muhammad ada. Apa itu? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala Muhammad. Jadi yang afdal ketika ada wabah adalah dengan memperbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan menurunkan azab selama kamu masih mau beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Seelok-eloknya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang mengamalkan istighfar sehari 100 kali atau 1000 kali, bagus. Sholawat 100 kali atau 1000 kali, bagus. Itu dalilnya terkait dengan azab seperti yang saya bacakan tadi. Pertanyaan ke-7. Kenapa manusia akhir-akhir ini, manusia ini sangat beringas seperti kisah yang terjadi sama Syekh Ali Jabir? Cerita orang gila ini kan dari dulu. Jadi cerita orang gila ini dari dulu. Cuman gila baru fokus mencari ustadz aja itu baru sekarang. Nah, kalau dulu tuh gilanya gila tak fokus gitu, membunuh orang, semua dibunuh. Sekarang ini lebih apa dia? Lebih konsentrasi nampaknya. Yang dibunuhnya itu imam masjid, Ustadz, imam masjid Al-Falah Pekanbaru ditikam sedang baca doa, itu gila juga. Kemudian yang terakhir di Palembang yang baca sholat subuh itu gila juga. Ya, tapi anehnya kalau dia menikam pejabat radikal, nah itu. Jadi memang zaman fitnah ini luar biasa. Kita jaga keluarga, kita jaga masyarakat, kita jaga jamaah. Insya Allah Allah selamatkan kita. Karena kalau kita saling tolong menolong,
maka insya Allah kalau kita kuat orang segan, tapi kalau kita lemah orang akan sepele meremeh-temehkan kita. Pertanyaan ke-8, Rasulullah SAW katakan umatku akan terpecah jadi 73 golongan, yang satu selamat. Tolong Ustadz jelaskan kira-kira kelompok yang selamat itu yang mana Pak Ustadz? Yang selamat itu mana? Kita nih yang selamat nih, kita nih yang selamat. Dalilnya Pak Ustadz? Iftaraqatil Yahud ala 71 firqah, Yahudi terpecah 71. Waftaraqatin Nasara ala 72 firqah, Nasrani terpecah 72. Waftaraqat ummati 73 firqah, sedangkan umatku akan terpecah 73 firqah, 73. 71, 72, 73 itu setelah dihitung ternyata bukan angka nominal, karena setelah dihitung sekte-sekte dalam Yahudi lebih 71, dan mazhab-mazhab sekte-sekte dalam Nasrani lebih 72. Jadi ternyata 71, 72, 73 itu bukan angka nominal, tapi menunjukkan Yahudi banyak, Nasrani banyak, umat Islam lebih banyak. Oleh sebab itu maka kata sahabat, siapa yang selamat ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan sahabat-sahabatku itulah yang selamat. Nabi sholat berjamaah kita ikut, Nabi berpuasa sunat, puasa wajib kita ikut, Nabi melaksanakan bayar zakat kita ikut, Nabi melaksanakan haji umrah kita ikut, Nabi meninggalkan perbuatan yang mungkar kita ikut. Asal ikut Nabi dan sahabat Nabi, tak membuat-buat ajaran, tak membuat-buat perkara takhayul bid'ah khurafat, maka kita termasuk golongan itu disebut dengan orang berpegang teguh dengan sunnah dan dia berjamaah, maka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan memisahkan diri dari sunnah, jangan jauhkan diri dari sunnah, dan jangan jauhkan diri dari jamaah. Salat berjamaah sunnah, pakai pakaian putih sunnah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong sunnah, mengikuti ulama sunnah. Kemudian kita berjamaah, jangan sendirian, beribadah sendiri di bawah pokok kayu, datang tuyul. Na'udzubillah. Apakah kita masuk surga itu berkelompok Pak Ustadz? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, nanti masuk ke dalam surga itu berkelompok-kelompok. Masuk surga itu zumara, berkelompok-kelompok. Lalu kemudian nanti di padang mahsyar itu pun berkelompok-kelompok. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, coba kau bacakan dulu Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, Quran itu kan turun pada engkau ya Rasulullah, kenapa pula aku yang bacakan Quran? Kata Nabi, aku ingin mendengar baca Quran. Nabi aja walaupun Quran itu turun sama dia ingin telinga itu mendengar orang lain baca Quran. Coba kau baca. Maka dibacalah Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nanti pada hari akhirat semua orang datang berkelompok-kelompok, dan kita insya Allah diakui ikut kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajina bika ala haula'i syahida. Setiap kelompok itu ada saksinya satu orang, dan engkau Muhammad SAW diangkat menjadi saksi atas semua kelompok-kelompok itu. Itu maka kita lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Musa dan umat yang lain. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh. Walaupun kita yang terakhir, walaupun badan kita paling pendek, walaupun umur kita paling sedikit, walaupun amal kita paling sedikit, tapi kita lebih dulu karena kita adalah umat dari dia yang bersaksi di atas semua kelompok itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mengikut sunnah-sunnahku, dia bukan kelompokku. Yang satu ini puasa terus tak pernah makan. Yang satu ini tahajud terus tak pernah tidur. Yang satu ini
kata dia kalau punya anak nanti anak itu hanya akan melalaikan dia, maka dia tak mau nikah dan tak mau punya anak. Ini 3 orang didengar oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ana akhsyakum wa atqakum, aku lebih takut pada Allah daripada kalian bertiga ini. Asumu, aku berpuasa, wa uftir, tapi aku juga makan. Itu maka tak boleh puasa wisol. Puasa wisol itu puasa dari pagi tadi sampai azan maghrib, tak mau minum, bersambung sampai besok, tak boleh. Puasa tapi silakan makan. Lalu kemudian aku tidur, kata Nabi, aku tahajud malam tapi aku juga tidur. Tak boleh tahajud dari mulai isya sampai subuh tak tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku punya anak, punya istri, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak ikut sunnahku, falaisa minni, tak masuk dalam kelompokku. Maka kita insyaallah semuanya masuk dalam kelompok Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau udah masuk kita dalam kelompok Nabi Muhammad itu karena ikut sunnah, siapakah yang paling dekat di antara kita ini dengan Nabi? Aqrabu majlisan, yang paling dekat dengan Nabi. Aksaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Makanya orang kita kalau jumpa orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waktu mengayun anak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mencuci daging ayam, mencuci kambing dulu diajarkan sama orang tua. Nanti kau sekolah jauh, nanti mana tahu kau tinggal tadi mana, masak sendiri. Nanti dah mencuci ini kau siram pakai selawat. Baju ini dibilas, jangan baju tak dibilas bercampur dengan najis dalam. Waktu menyiram bilas itu selawat. Kenapa lah orang tua ini mengajarkan selawat? Karena kalau udah masuk dalam kelompok Nabi Muhammad, yang paling dekat dengan dia adalah yang paling banyak berselawat. Oleh sebab itu banyak-banyak selawat. Orang bercerita tak tentu arah. Orang kalau udah bercerita ni semua dia bahas. Dari mulai sekjen PBB sampai tutup pentil pesawat, bisa pula semua dibahas. Apalah kita ikut itu. Bagus kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada amal yang tidak pakai salawat. Majlis kalau tak ada salawat, majlis itu menjadi anta najifah, majlis bangkai busuk berbau. Maka semua berselawat. Ketua masjid berselawat, Pak Wakil Wali Kota berselawat, protokol berselawat. Salat kalau tak ada selawat batal salat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatuillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbunyi handphone. Ting ting. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal salat. Doa subuh. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tetap ditutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Imam kita waktu isya tadi salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Saya selalu selesai salat doa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan, ya Allah salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Dengan salawat itu selamatlah kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan salawat itu tunaikanlah segala hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, hajat anak cucu kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan salawat itu sucikan kami dari segala silap, salah dan dosa. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Dengan salawat itu tunaikanlah segala niat kami, aqsal ghayat, cita-cita tertinggi kami.
wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, dengan selawat itu angkatlah kami 'alad darajat, derajat yang paling tinggi. Wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairat, sampaikan segala khairat kebaikan fil hayati, ketika hidup, wa ba'dal mamat, maupun sesudah mati. Mamat itu artinya mati, makanya panggil mamat. Siapa nama ayah kau? Mamat, mati. Inna salati wa mamati wa salat wa mahyaya wa mamati. Yang selama ini dipanggil mamat robah jadi mahya. Mahya, hidup dia balik, hidup dia balik. Min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Dengan selawat. Banyak orang salah sangka, disangkanya berselawat itu mendoakan Nabi Muhammad. Mana pula kita mendoakan Nabi Muhammad? Inilah orang yang bodoh bin bahlul bin bongak bin tolol. Salawat itu bukan mendoakan Nabi Muhammad. Nabi tak perlu doa engkau. Kita bersalawat itu bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat dinaikkan, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka banyak-banyak bersolawat. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Maka kita doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at.